kelompok 1 yang akan menjelaskan sedikit hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bab yang pertama, pasar modal dan pasar modal syariah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Infar Fuadayati, yang kedua ada Jawini, yang ketiga ada Duriatun Nafia, dan yang keempat ada Cindy Wali Ferdiana. Di sini ada beberapa poin yang kita bahas di bab pertama. Yang poin pertama ada pengertian secara singkat pasar modal dan pasar modal syariah. Yang kedua ada struktur pasar modal dan pasar modal syariah. Yang ketiga ada fungsi dan karakteristik pasar modal dan pasar modal syariah. Yang keempat ada instrumen pasar modal dan pasar modal syariah. Dan yang terakhir ada mekanisme kerja pasar modal dan pasar modal syariah. Poin yang A, saya akan membahas sedikit gambaran secara singkat pasar modal dan pasar modal syariah itu sendiri. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal adalah disebut sebagai pasar abstrak. Kenapa? Karena pasar abstrak sekaligus pasar konkret dengan barang yang diperjualbelikan adalah dana yang bersifat abstrak. Dan bentuk konkretnya adalah lembar surat-surat berharga di bursa efek. Lalu ada pasar modal syariah, yaitu pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, yaitu jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Lalu poin yang kedua, saya akan membahas struktur pasar modal dan pasar modal syariah. Struktur yang pertama ada pengelola. Di pengelola ada beberapa poin. Yang poin yang A ada bursa efek. Yang poin yang ke B ada lembaga clearing. Yang poin ke C ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan yang poin yang ke D ada penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Lalu struktur yang kedua itu ada para pelaku pasar modal. Poin di para pelaku pasar modal, yang poin yang A ada emiten. Apa sih emiten? Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Lalu poin yang ke B ada investor. Investor itu apa? Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Poin yang ke C ada perusahaan pengelola dana, yaitu perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Dan yang terakhir ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu fungsi pada pasar modal syariah. Pada pasar modal syariah ini terdapat fungsi keuangan, di mana pasar modal ini berperan sebagai sarana. Sedangkan pada fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Fungsi pasar modal syariah menurut Medwali yaitu diantaranya yang pertama, menguntungkan bagi masyarakat dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan dan juga resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Dan yang ketiga, yaitu memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan link produksinya. Untuk karakteristik dari pasar modal syariah sendiri, yaitu menurut Muhtar Muhammad Medwali, karakteristik pasar modal diantaranya yaitu yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek itu diminta untuk menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan, perhitungan kerugian, dan
perhitungan neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jaraknya itu tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang ketiga, yaitu Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST di tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat, yaitu saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi dari HST tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi fungsi dan karakteristik dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu fungsi pasar modal konvensional. Pada perekonomian suatu negara, pasar modal ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi, di mana pasar modal di sini menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower dalam rangka pembiayaan investasi. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Di sini pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower pada para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real. Dilihat dari perspektif lain, maka fungsi pasar modal ini ada 3, yaitu yang pertama bagi perusahaan. Pasar modal akan memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang relatif memiliki resiko investasi rendah dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari pasar uang. Yang kedua, bagi investor, pasar modal di sini memberikan ruang untuk memperoleh return yang tinggi. Yang ketiga, bagi perekonomian nasional, pasar modal akan meningkatkan, mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Secara makro, fungsi pasar modal itu meliputi penyebaran kepemilikan, di mana pasar modal ini memberikan ruang bagi penyebaran kepemilikan terhadap masyarakat atau istilahnya itu go public. Yang kedua, sebagai sarana aliran masuknya investasi asing. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar modal. Pasar modal itu merupakan lembaga yang menyediakan sarana transaksi sekuritas, sehingga jika dilihat dari struktur dan bentuk maka berbeda dengan jenis pasar yang lainnya. Untuk itu, karakteristik pasar modal itu meliputi yang pertama, membeli prospek yang akan datang. Yang kedua, mempunyai harapan keuntungan yang tinggi, tapi juga mengandung resiko yang tinggi pula. Yang ketiga, yaitu mengutamakan kemampuan berinvestasi. Dan yang terakhir, yaitu mengandung unsur spekulasi. Untuk materi selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai instrumen-instrumen pasar modal konvensional dan juga instrumen-instrumen pasar modal syariah. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai instrumen pasar modal konvensional. Di dalam melakukan transaksi jual beli pasti juga terdapat barang ataupun jasa yang diperjualbelikan. Begitu pula di dalam pasar modal juga terdapat barang yang diperdagangkan, yang bisa disebut dengan istilah instrumen pasar modal. Di dalam instrumen pasar modal ini, barang yang diperdagangkan seperti surat-surat berharga, di mana surat-surat berharga ini dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Lalu adapun instrumen-instrumen pasar modal konvensional seperti yang pertama saham. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang artinya si pemilik saham ini merupakan pemilik perusahaan. Jadi semakin besar saham yang ia miliki, maka semakin besar pula kedudukan ia di perusahaan tersebut. Lalu untuk keuntungan saham ini dinamakan dividen. Untuk menurut manfaat yang diperoleh dari pemegang saham, saham dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama saham preferen dan juga saham biasa. Untuk selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Pihak yang membeli
obligasi disebut sebagai pemegang obligasi, dan pemegang obligasi ini akan menerima kupon sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Lalu selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya ini menitipkan uang kepada pengelola reksadana digunakan sebagai modal berinvestasi. Lalu selanjutnya yang keempat ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya yaitu RAIK. RAIK adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen-instrumen pasar modal syariah. Dari segi instrumen dibandingkan dari pasar modal konvensional, pasar modal syariah lebih memiliki karakteristik yang berbeda dan juga unik. Segala jenis sekuritas yang menawarkan pemasukan yang sudah ditentukan di awal tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk riba. Dengan demikian, semua instrumen pasar modal syariah yang mengandung riba, baik jangka panjang maupun jangka pendek, akan masuk dalam daftar investasi yang tidak sah. Adapun jenis instrumen pasar modal yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten tersebut untuk membayar pendapatan kepada pemegang suku berupa bagi hasil. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi, begitu pula dengan pengelolaannya adanya investasi sebagai wakil syahid amal maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Yang keempat yaitu efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah ini adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja pasar modal dan pasar modal syariah. Yang pertama adalah mekanisme kerja pasar modal. Yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan penawaran umum atau go public. Penawaran umum atau go public di sini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat ataupun pemodal dengan cara menjual saham atau obligasi mereka. Penawaran umum ini dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan menjadi go public. Tindakan go public ini juga menunjukkan banyak manfaat dan juga ada konsekuensinya. Yang pertama adalah manfaatnya dulu. Manfaat dari melakukan go public antara lain adalah yang pertama, perusahaan akan memperoleh sumber pendanaan baru dari hasil penjualan saham atau obligasinya tersebut. Yang kedua adalah memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Kemudian melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan cara pembiayaan melalui penjualan saham baru. Kemudian peningkatan kemampuan going concern. Going concern di sini adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan atau survive dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Dan juga dalam kondisi perubahan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi perusahaan bertahan di usahanya. Yang terakhir adalah meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Selain itu, selain manfaat dari go public, juga ada konsekuensi yang ditimbulkan dari go public ini sendiri. Yang pertama adalah harus berbagi kepemilikan. Yang kedua adalah harus mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah biaya laporan yang meningkat. Yang keempat adalah ketakutan untuk diambil alih.
dan yang diambil alih. Dan yang kelima adalah proses go public ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kemudian adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan perusahaan dalam proses penawaran umum atau go public ini. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk membentuk kesepakatan di antara para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah sepakat, emiten menentukan penjamin emisi serta lembaga dan penunjang pasar yang meliputi lembaga-lembaga berikut ini. Yang pertama adalah penjamin emisi atau underwriter, merupakan pihak yang membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Tugasnya adalah membantu menerbitkan dokumen dan lain-lain, dan akan dibantu juga dengan akuntan publik yang tugasnya melakukan audit dan pemeriksaan laporan keuangan calon emiten. Yang kedua, dibantu juga dengan penilai yang tugasnya melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan tingkat kelayakannya. Yang ketiga, dibantu dengan konsultan hukum, jelas bertugas memberikan pendapat dari sisi hukum. Dan yang keempat adalah notaris yang bertugas membuat angka-angka perubahan anggaran dasar, akta-akta perjanjian, dan sebagai notulensi pada saat rapat. Yang kedua adalah tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Perusahaan bersama underwriter membawa dokumen prospek ringkasan perusahaan minimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Calon emiten melakukan pendaftaran dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yang kemudian diserahkan kepada Bapepam atau pada sekarang ini disebutnya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Bapepam akan memutuskan apakah calon emiten tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Dan yang ketiga adalah tahap penawaran saham. Nanti dipastikan kurang dari 45 hari Bapepam atau OJK akan memutuskan apakah perusahaan tersebut sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Apabila sudah dinyatakan efektif, maka saham di perusahaan sudah bisa diperjualbelikan. Pada tahap ini, emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau investor melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Yang keempat adalah tahapan pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah saham ditawarkan di pasar perdana, selanjutnya saham dicatat di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan Bursa Efek ini terdapat dua papan pencatatan. Yang pertama papan utama atau biasa disebut main board, dan papan pengembangan atau development board. Yang pertama adalah papan utama. Papan utama ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan saham-sahamnya sudah cukup besar. Dan yang kedua adalah papan pengembangan, ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya juga sedang berkembang. Keduanya tidak ada yang perbedaan yang signifikan, yang membedakan hanya ukuran perusahaannya. Keduanya juga bekerja di satu pasar yang sama. Yang selanjutnya adalah mekanisme kerja pasar modal syariah. Analisis aspek dalam perdagangan efek di bursa perdagangan efek pada umumnya melalui beberapa tahap, yaitu tahap pembukaan rekening, tahap order, tahap pelaksanaan transaksi, tahap clearing, dan tahap penjaminan serta penyelesaian. Mekanisme dan tahapan perdagangan efek tersebut juga berlaku untuk perdagangan efek syariah di bursa. Untuk mengetahui isu-isu agar kita tidak salah ini berkaitan dengan syariah atau tidak, kita harus mempelajari isu-isu syariah yang berkaitan. Di antaranya adalah dalam pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap tahapan itu ada isu-isunya, terdiri dari banyak hal. Yang menjadi topik diskusi adalah pembukaan rekening, pelaksanaan order yang dilakukan oleh perantara, pelaksanaan transaksi melalui mekanisme perdagangan secara lelang berkesinambungan, dan penyelesaian transaksi pada T3. Perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia saat ini menggunakan prosedur dan tata cara yang sebenarnya hampir sama dengan perdagangan efek konvensional.
Hal ini dapat dilihat dari transaksi investor, sistem perdagangannya dengan mekanisme lelang yang berkesinambungan, jenis pasar yang digunakan, dan tata cara penyelesaian dan penjaminan transaksi itu hampir sama. Berdasarkan fatwa-fatwa dan hukum-hukum dan pedoman-pedoman juga menyatakan tentang dasar transaksi efek syariah di pasar sekunder itu diperbolehkan. Hal ini berargumentasi bahwa transaksi di bursa merupakan fikih muamalah, sehingga hukum asalnya diperbolehkan kecuali ada hal-hal yang dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, proses transaksi di bursa efek merupakan suatu kelaziman di mana di setiap negara yang mempunyai bursa efek akan melaksanakan transaksi dengan tata cara dan prosedur yang relatif sama, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar aturan-aturan agama. Pada indeks syariah yaitu J3 Jakarta Islamic Indah, seleksi tersebut merupakan bagian proses penawaran efek syariah sebelum ditawarkan kepada investor melalui pasar modal. Di antara indeks syariah yang selalu diminati di tingkat investor adalah saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah atau biasa disebut sukuk, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam transaksi di pasar modal. Lembaga ini memberikan syarat terhadap efek syariah dengan usaha utama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diatur melalui fatwa DSN MU.